atau tantangan ini? Iya, ya jelas gini Mbak, saya itu banyak konsultasi sebetulnya sebelum proses itu, gitu kan. Sebelum saya mengawinkan anak saya, sebelum itu juga saya pernah berkonsultasi dengan dari Dirjen Adminduk juga, dan ada waktu itu salah satu kasubdit gitu ya, yang saya konsultasikan, gimana kalau penghayat misalnya kawin dengan Muslim. Nah, beliau waktu itu menyatakan, ya sudah, karena di undang-undang perkawinannya kan perkawinan sah apabila sah menurut hukum agamanya atau kepercayaannya gitu ya, jadi ada pilihan. Jadi kalau misalnya penghayat kawin dengan Islam misalnya atau dengan Kristen, nah kami tinggal lihat aja di berita acaranya siapa yang menandatangani surat berita acara itu gitu. Kan kalau misalnya pemuka penghayat yang menandatangani, ya sudah, kami tutup mata. Karena Dukcapil pada dasarnya adalah hanya mencatatkan gitu, tidak mengesahkan atau tidak secara keagamaan, tidak. Jadi kalau ada apa-apa yang tanggung jawab kan pemukanya gitu kan. Jadi itu pertama. Kemudian juga kan sebetulnya sesuai dengan apa yang tadi disampaikan Bu Luluk, sebetulnya negara ini atau pemerintah ini kan acuannya jangan acuan agama, ya acuannya konstitusi. Nah di konstitusi kan udah jelas tadi disebutkan di pasal 28 maupun 28E ya, dengan pasal di 29, itu kan jelas setiap orang berhak meyakini atau memeluk agamanya, dan negara menjamin setiap orang. Jadi berarti kan negara tidak boleh menghalangi atau memaksakan salah satu atau seseorang untuk memeluk agama atau menghalangi itu. Nah kemudian di undang-undang perkawinannya sendiri kan tadi juga sama, asal sah menurut agama atau kepercayaan kan boleh-boleh saja kan gitu, harusnya seperti itu. Jadi ini problem ketika harus mengikuti pengadilan, itu pertama dari segi psikologi orang sudah mundur duluan. Namanya ke pengadilan, wah berarti ini ada, kalau apalagi masyarakat desa kan, wah ini berarti ada seolah-olah kita bersalah, seolah-olah kita terdakwa gitu kan, kesannya seperti itu. Keduanya pengalaman juga menandakan atau membuktikan tidak ada kepastian hukum. Buktinya di pengadilan yang sama, saya di pengadilan yang saya alami, pengadilan Kota Bekasi, 2005 bisa, 2007 bisa, kenapa kami nggak bisa? Dan juga dari pernyataan hakimnya yang mengatakan sampai kapanpun tidak mungkin saya setujui. Nah itu kan berarti kembali ke seseorangnya, hakimnya. Nah kalau hakimnya sudah kadrun ya repot kan. Nah itu seperti itu. Jadi lebih bagus menurut saya ya tadi, saya sepakat diperkuat itu pemerintahan di Adminduknya sendiri gitu. Karena tadi bisa juga ambil kebijakan Adminduk kan. Soalnya kalau sudah misalnya disetujui atau sudah disahkan menurut agama atau menurut kepercayaan, ya sudah itu jadi patokan. Negara tinggal atau Adminduk tinggal mencatatkan saja. Saya kira itu untuk sementara sebelum nanti ngerubah undang-undangnya gitu ya. Bisa saja karena Kementerian Dalam Negeri kan berhak untuk mengajukan perubahan gitu ya. Misalnya yang terkait dengan perkawinan beda agama, karena perkawinan beda agama sampai sekarang ada ketidakpastian hukum, tidak ada jaminan yang sesuai atau sejalan dengan konstitusi. Itu menurut saya.